Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-22. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan dengan suara yang berat Widura berkata, "Nah, apakah yang akan kau lakukan, Sidanti?" Dada Sidanti berdesir mendengar pertanyaan itu. Bagaimanapun juga Widura memiliki cukup pengaruh atas dirinya, namun dengan sekuat tenaga ia berusaha melepaskan diri dari pengaruh itu. Maka jawabnya, "Aku ingin minta izin itu, Kakang. Izin untuk berkelahi dengan Sedayu." "Ya, sudah aku jawab." Sidanti menarik nafas. Jawabnya, "Kakang tidak berhak melarang." "Sidanti," berkata Widura, sebagai seorang yang lebih tua, maka segera ia pun tahu maksud Sidanti yang sebenarnya. Karena itu ia meneruskan, "Kau tidak usah melingkar-lingkar. Katakan bahwa kau tidak puas dengan keputusan itu. Namun jangan mimpi aku akan merubah keputusan itu." "Nah," sahut Sidanti, "sekarang aku tahu bahwa Sedayu sebenarnya sama sekali bukan seorang pahlawan, bukan seorang jantan. Apabila demikian, ia pasti sudah berbuat sesuatu. Tetapi ia lebih senang bersembunyi di balik punggung Kakang Widura. Bukankah demikian?" Widura memandang wajah Sidanti dengan sinar mata yang menyala. Jawabnya, "Terserah atas penilaianmu, Sidanti. Apakah bukan sebenarnya demikian?" Widura tidak menjawab, tetapi ia masih menatap wajah Sidanti dengan tajamnya, sehingga kemudian terdengar Sidanti mengulangi, "Bukankah sebenarnya demikian?" Widura masih tetap berdiam diri dan pandangannya pun masih tetap menghunjam ke dalam biji mata Sidanti. Dengan demikian Sidanti menjadi semakin gelisah. Untuk menutupi kegelisahannya, tiba-tiba saja ia berkata lantang, "Kakang Widura, kalau tak kau izinkan Sedayu bertempur, siapakah yang akan mewakilinya?" Widura sudah menyangka bahwa akhirnya Sidanti akan sampai pada saatnya menantangnya berkelahi. Widura pun sadar bahwa Sidanti merasa bahwa ia tidak akan dapat dikalahkannya. Karena itu maka terdengar Widura menjawab, "Sidanti, katakan sajalah apa yang tersimpan di dalam dadamu. Kau tidak puas dengan keputusanku, sedang kau merasa sebagai orang yang tak terkalahkan di Sangkal Putung. Sekarang kau sedang mencoba memaksakan kehendakmu. Nah, dengarlah, aku tetap pada pendirianku." Widura berhenti sejenak, kemudian terdengar ia meneruskan, "Tetapi itu bukan satu-satunya alasan yang ada di dalam hatimu. Kau juga ingin mengatakan kepadaku bahwa kau tak akan dapat aku kalahkan, sehingga setiap persoalan aku harus mengingat kepentinganmu. Bahkan tersimpan pula di dalam otakmu keinginan untuk memegang pimpinan, setidak-tidaknya apabila aku berhalangan." "Bohong!" potong Sidanti tiba-tiba, tetapi ia terdiam pula ketika Widura bertanya, "Apakah aku salah duga?" Sidanti menjadi seakan-akan terbungkam. Kegelisahannya kini benar-benar sangat mengganggunya. Meskipun kemarahannya telah memuncak, namun ia masih berdiri terpaku tanpa sepatah kata pun yang dapat diucapkannya, sehingga ia terkejut ketika Widura mendesaknya, "Jawab!" "Ya!"
Kata itu meluncur begitu saja dari mulutnya. Namun sesaat kemudian barulah ia menyadari keadaannya, menyadari jawaban yang sudah terlanjur meloncat dari mulutnya. Karena itu si Danti sudah tidak akan menelannya kembali, apalagi ketika ia mendengar Widura berkata, "Bagus, kau memiliki kejujuran juga. Namun kau seharusnya sudah memperhitungkan jawabannya. Aku tidak dapat dipaksa oleh siapapun juga olehmu. Nah, sekarang apa katamu?" Kembali si Danti terdiam untuk sesaat, namun kemudian dipaksanya juga dirinya untuk mengambil sikap. Karena itu maka tiba-tiba ditengadahkan dadanya sambil berkata, "Kakang Widura, kau harus merubah pendirianmu itu. Aku bukan anak-anak lagi. Tak ada orang lain yang dapat berbuat seperti yang aku lakukan. Nah, siapakah yang sudah menahan kemarahan macan kepatihan? Apakah yang kira-kira terjadi seandainya tidak ada si Danti? Aku akui kau berjasa kepada Sangkal Putung khususnya, namun aku tidak dapat membenarkan kau berbuat sekehendakmu. Betapapun besar jasamu, namun kau adalah satu di antara kita yang telah menjalin diri dalam kehidupan bersama untuk kepentingan bersama." Tiba-tiba mata si Danti itu pun menjadi liar. Kemarahannya kini benar-benar telah membakar dadanya. Katanya, "Aku akan memaksakan kehendakku." "Aku sudah menyangka," jawab Widura, "dan aku sudah siap." Tetapi si Danti masih saja berdiri di tempatnya. Hanya bola matanya sajalah yang seakan-akan meloncat dari kelopaknya. Widura yang sudah siap itu pun menunggu apa saja yang akan dilakukan oleh anak muda yang sombong itu. Bahkan Widura masih juga berkata, "Kalau aku memberimu kesempatan kali ini si Danti, maka kesempatan yang serupa akan berulang dan berulang kembali. Sekali aku membiarkan perintahku dilanggar, maka pelanggaran itu pun akan selalu terjadi." Si Danti benar-benar telah dibakar oleh kemarahannya, namun ia masih berdiri saja, seolah-olah sebuah tonggak yang mati. Sehingga dengan demikian Tegal itu pun menjadi sepi, kesepian yang tegang. Sesaat kemudian, kesepian itu dipecahkan oleh bunyi belalang di atas dahan-dahan kayu. Dalam kesepian, terdengar suara belalang itu demikian kerasnya, sehingga Widura menjadi terkejut karena suara itu. Namun Widura terkejut karena kedewasaannya berpikir sebagai seorang prajurit. Demikian telinganya mendengar bunyi belalang itu. Demikian Widura menjadi pasti Ki Tambak Wedi ada di sekitar tempat itu. Demikian suara belalang itu berhenti. Terdengar si Danti berkata, "Apakah Kakang Widura tetap pada pendirian Kakang?" Widura tidak menjawab, tetapi ia mengangguk. "Bagus," berkata si Danti lantang. "Kita lihat apakah si Danti tidak berhak menyamai Kakang Widura di Sangkal Putung. Hak itu hanya dapat kau terima dari Panglima Tamtama Pajang, Ki Gede Pemanahan," sahut Widura. "Omong kosong," bentak si Danti. Sekali lagi Widura membiarkan anak itu membentak-bentak, tetapi dalam pada itu kegelisahan si Danti pun tidak juga berkurang. Maka kemudian ia berkata, "Sekarang bersiaplah Kakang. Aku akan memaksakan kehendakku dengan nilai-nilai seseorang yang jantan. Silakan, meskipun penilaianmu atas kejantanan terlalu kerdil," sahut Widura. Si Danti sudah tidak dapat berbicara apa-apa lagi. Dengan gemetar ia berjalan ke sebatang pohon perdu, menyangkutkan senjatanya, untuk kemudian dengan gemetar pula ia putar tubuhnya menghadapi Widura tanpa senjata di tangan.
Widura heran melihat kelakuan si Danti, namun kedewasaannya segera menolongnya untuk memecahkan teka-teki itu. Si Danti adalah seorang pelaku, di belakangnya berdiri Ki Tambak Wedi. Apa yang dilakukan oleh si Danti itu agaknya telah diatur oleh gurunya, dan kali ini gurunya memerintahkannya untuk berkelahi tanpa senjata. Widura kemudian melepaskan ikat pinggangnya, dengan demikian pedangnya pun terlepas pula. Seperti si Danti, Widura pun menyangkutkan pedangnya pula di dahan perdu. Kini mereka berdua telah tegak berhadap-hadapan tanpa senjata. Si Danti agaknya sudah tidak dapat bersabar lagi. Dengan serta-merta ia berkata, "Aku akan mulai, Kakang." Sebelum Widura menjawab, si Danti telah meloncat dengan garangnya. Kedua tangannya terjulur lurus ke depan mengarah satu ke leher Widura dengan ibu jarinya, sedang yang lain menghantam dada dengan keempat ujung-ujung jarinya. Namun Widura tidak sedang tidur. Karena itu dengan tangkasnya ia berputar setengah lingkaran sambil merendahkan dirinya, sehingga serangan si Danti itu terbang beberapa jengkal dari tubuhnya. Bahkan demikian serangan si Danti itu lewat, segera Widura membalasnya dengan sebuah serangan pula, sebuah serangan mendatar pada lambung si Danti. Tetapi si Danti itu benar-benar tangkas. Meskipun tubuhnya masih melambung karena tekanan serangannya, ia berhasil menggeliat dan menghindari serangan Widura. Widura menggeram, katanya dalam hati. Murid Kiai Tambak Wedi ini benar-benar lincah. Sebenarnya lah si Danti dapat bergerak selincah burung walet yang menari-nari di udara pada senja hari di atas pantai. Geraknya cepat dan cekatan. Sekali-sekali ia mampu menyambar seperti burung elang, namun kadang-kadang ia menukik seperti merpati jantan. Tetapi Widura sendiri mirip seekor burung Raja Wali yang tangguh, dengan kedua tangannya yang kokoh kuat, sekuat sayap-sayap Raja Wali. Ia selalu berhasil melindungi tubuhnya dari sergapan yang tiba-tiba, bahkan sepasang kakinya itu pun sangat mendebarkan jantung. Dengan putaran-putaran yang berbahaya, kaki Widura itu merupakan sebuah perlawanan tersendiri di samping gerak tangannya yang cepat cekatan, sehingga Widura itu seakan-akan memiliki sepasang otak yang masing-masing dapat mengatur kaki dan tangan dalam gerak pasangan yang tersendiri. Demikianlah perkelahian itu menjadi semakin lama semakin seru. Si Danti yang lincah menjadi semakin lincah, dan Widura yang kokoh itu pun menjadi semakin tangguh. Kini mereka seakan-akan telah luluh dalam satu lingkaran yang berputar-putar. Bayangan mereka melontar-lontar seakan tak terkendali lagi, saling menyerang dan saling melibat dalam gerakan-gerakan yang aneh dan membingungkan. Tetapi si Danti dan Widura tidak menjadi bingung karenanya. Mereka memiliki daya pengamatan yang cukup kuat. Meskipun tangan si Danti yang cepat itu bisa berubah menjadi berpasang-pasang dan menyerang dari segenap penjuru, namun kaki Widura itu pun seolah-olah menjadi berpuluh-puluh jumlahnya, melontar-lontarkan tubuhnya dari satu titik ke titik yang lain. Sekali-sekali terjadi benturan antara keduanya, namun ternyata bahwa kekuatan mereka pun berimbang.
Sekali-sekali Widura terdorong surut, namun kali yang lain Sidanti terlempar beberapa langkah. Kalau mereka dalam kesiagaan yang sama, maka setiap benturan akan memaksa keduanya surut beberapa langkah mundur. Ketika peluh telah membasahi tubuh-tubuh mereka, maka perkelahian itu pun menjadi bertambah sengit. Sekali-sekali Sidanti harus merasakan betapa wajahnya menjadi panas oleh sengatan tangan Widura yang berat dan mantap. Sekali ia terdorong surut, dan sebelum ia berhasil memperbaiki keseimbangannya, tangan Widura telah menyusulnya. Kembali wajah Sidanti terangkat, namun ketika sekali lagi tangan Widura menyambar wajah itu, Sidanti berhasil mengelakkannya. Kali ini Widura sendiri terseret oleh tenaga tangannya, sehingga hampir-hampir saja ia tidak mampu melepaskan diri dari serangan Sidanti yang tiba-tiba. Untunglah kemampuan Widura cukup tinggi, sehingga ketika sebuah pukulan mengarah ke pelipisnya, Widura sempat merendahkan dirinya. Tetapi ternyata Sidanti pun cukup lincah. Ketika disadarinya bahwa serangannya tak menyentuh tubuh Widura, cepat-cepat ia menggerakkan kakinya, langsung menyerang dada. Widura yang sedang merendahkan dirinya itu terkejut. Ia tidak sempat mengelak. Yang dapat dilakukannya adalah memukul kaki Sidanti dengan kedua sisi telapak tangannya. Benturan kekuatan itu pun telah mendorong mereka masing-masing beberapa langkah surut, dan sesaat kemudian mereka telah berloncatan kembali, saling menyerang dan saling bertahan. Sidanti yang lebih muda dari lawannya itu memiliki nafsu dan tenaga yang lebih baik dari lawannya. Namun Widura memiliki ketenangan dan pengalaman melampaui Sidanti. Karena itu, maka dengan pengalamannya itu, Widura selalu dapat menempatkan dirinya, sehingga meskipun Sidanti lebih banyak menyerangnya, namun keadaan Widura tidak mencemaskan. Yang menjadi cemas kemudian adalah Sidanti. Menurut gurunya, Widura itu pasti akan dapat dikalahkannya setelah ia mendapat tempaan yang khusus untuk kepentingan itu. Namun ternyata setelah ia berkelahi beberapa lama, Widura itu masih dapat melawannya dengan sangat baik, sebaik pada saat mereka baru mulai. Meskipun Sidanti yakin bahwa Widura itu pun tak akan dapat memenangkan perkelahian itu, tetapi ia menjadi gelisah apabila ia pula tak dapat menang daripadanya. Bahkan Widura sendiri kadang-kadang menjadi kagum pada geraknya sendiri. Tiba-tiba saja ia berhasil melepaskan serangan yang seolah-olah dengan sendirinya meluncur dari kedua tangan dan kaki-kakinya. Sebagai seorang yang cukup mempunyai pengalaman dalam pertempuran bersama dan seorang lawan seorang, maka Widura merasakan bahwa ada sisipan ilmu pada ilmunya yang telah dimilikinya dari kakak iparnya, Kisadewa. Namun ilmu itu terasa sama sekali tidak mengganggunya, bahkan terasa keserasian dan nafas yang sama pula dengan ilmunya. Tiba-tiba teringatlah ia kepada seorang aneh yang selalu datang melihat latihan-latihan Agung Sedayu di Gunung Gowok, orang yang memakai ciri kain geringsing dan juga menamakan dirinya Kiai Geringsing. Gemam Widura dalam hati. Agaknya ilmu orang aneh itu pun telah menyusup masuk ke dalam perbendaharaan ilmu yang telah aku miliki. Dan ternyata sikapnya yang aneh-aneh itu menolong aku pula kali ini. Dan teringatlah oleh Widura kata-katanya orang bertopeng itu.
Sidanti pun selalu melatih diri bersama gurunya. Tangkapannya atas kata-kata itu ternyata benar. Pada suatu saat ia harus bertempur melawan anak muda yang sombong itu, dan hal itu kini telah terjadi. Demikianlah, dengan nafsu yang bergejolak di dalam dadanya, Sidanti berusaha untuk dapat mengalahkan Widura dan memaksakan kehendak-kehendaknya atas pimpinannya itu. Tidak saja dalam persoalannya dengan Agung Sedayu, tetapi lebih jauh dari itu. Ia ingin memaksakan kehendaknya dalam setiap persoalan. Tetapi ternyata bahwa ia tidak segera dapat menundukkan Widura. Betapapun ia telah berjuang, diperasnya segenap kemampuan yang telah diterimanya dari gurunya. Namun Widura itu masih saja dengan gigihnya melakukan perlawanan. Tetapi baik Sidanti sendiri maupun Ki Tambakwedi sama sekali tidak mengetahuinya bahwa hampir setiap malam, seperti juga Sidanti yang mendapat tempaan terus-menerus, Widura pun selalu berkelahi melawan orang aneh yang menamakan dirinya Kiai Gringsing. Bahkan orang aneh itu berkelahi tidak saja dengan tangan dan kakinya, tetapi dengan mulutnya juga. Orang itu ternyata sempat melihat kekurangan Widura dan bahkan kesalahan-kesalahan kecil sekalipun. Perkelahian yang sengit itu masih berlangsung lama. Mereka sudah hampir menumpahkan segenap tenaga mereka. Karena itu, maka tenaga masing-masing semakin lama menjadi semakin susut. Bintang-bintang di langit telah melampaui pertengahannya. Karena itulah maka Sidanti menjadi semakin gelisah karenanya. Kalau ia gagal mengalahkan Widura, maka nasibnya bukan menjadi bertambah baik, tetapi Widura pasti akan semakin bersikap keras kepadanya. Tiba-tiba Sidanti dan Widura kembali mendengar suara belalang, seperti suara yang semula mereka dengar. Karena itu Widura pun menjadi semakin berwaspada. Ia yakin bahwa suara itu adalah suatu apa-apa yang harus dilakukan oleh Sidanti. Ternyata dugaan Widura itu pun benar. Demikian Sidanti mendengar suara belalang itu. Tiba-tiba saja ia meloncat surut. Kemudian sambil berdiri tegak di atas kedua kakinya yang kokoh, ia berkata lantang, "Kakang, perkelahian kita tidak akan ada akhirnya." Widura tidak segera menyerangnya. Ia pun kemudian berdiri beberapa langkah dari Sidanti. Katanya, "Apakah yang kau inginkan kemudian? Bukankah kita membawa senjata masing-masing?" Widura menarik nafas dalam-dalam. Ditatapnya wajah anak muda itu dengan seksama. Namun dalam malam yang kelam itu tak dilihatnya kesan apapun pada wajah itu, selain kesan kemarahan yang membakar jantung Sidanti. Dalam pada itu terdengar Widura berkata, "Apakah kau menyadari perkataanmu itu, Sidanti?" "Tentu," jawab Sidanti. "Bukankah maksud Kakang Widura mengatakan bahwa dengan senjata-senjata itu, dada kita masing-masing akan mungkin terbelah karenanya?" "Ya, aku menyadari kemungkinan itu. Namun bukan maksudku membunuh Kakang Widura. Kalau Kakang bersedia memenuhi setiap permintaanku, baik dalam hubunganku dengan Sedayu, maupun kedudukanku di Sangkal Putung dan seterusnya sebagai prajurit Pajang, maka aku tak akan menyentuh senjataku dalam perkelahian ini." Sekali lagi Widura menarik nafas dalam-dalam. Yang terloncat dari mulutnya adalah, "Sidanti, aku telah siap mempertahankan keputusanku." "Bagus.
teriak Sidanti sambil meloncat meraih pusakanya. Sesaat Widura masih tegak di tempatnya, tetapi ketika ia melihat Sidanti telah menggenggam senjatanya, maka perlahan-lahan Widura itu pun berjalan mengambil senjatanya. Pedang yang tidak begitu tajam, namun ujungnya runcing melampaui ujung jarum. "Kita akan bertempur sebagai laki-laki, Kakang," berkata Sidanti. "Tentu," sahut Widura. "Kita tidak ingin saling membunuh, namun siapa yang mula-mula mengalirkan darah dari lukanya, ialah yang kalah." "Bagus," sahut Widura. "Yang kalah harus tunduk pada setiap keputusan dari yang menang." Tiba-tiba Widura menggeleng. "Tidak," katanya segera. "Kekalahan kita masing-masing di sini tidak mempengaruhi kedudukan kita. Akulah pimpinan Laskar Pajang di Sangkal Putung." Dada Sidanti serasa menggelegar karenanya. Tiba-tiba ia berteriak, "Lalu apakah gunanya kita bertempur di sini?" "Aku tidak tahu. Aku hanya memenuhi permintaanmu. Sebab bagaimanapun kau tidak akan dapat mempersoalkan atas Sangkal Putung dan kekuasaan yang ada di tanganku. Aku akan mengambil keputusan menurut keyakinanku, menurut kebenaran yang aku yakini. Tidak dapat seorang pun yang akan mempengaruhi keputusanku itu." "Gila! Apakah kau sangka aku tidak dapat membunuhmu, Kakang?" teriak Sidanti pula. "Kalau aku mati, maka aku akan mati sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab, bukan sebagai kelinci yang sedang melarikan diri dari terkaman anjing hutan." Tubuh Sidanti tiba-tiba bergetar karena kemarahannya. Matanya yang bulat itu sesaat menjadi redup, kemudian ditariknya keningnya ke sisi. Namun kemudian meledaklah kata-katanya. "Apakah kau ingin kita bertempur sampai mati?" "Tidak," sahut Widura. "Aku tidak mempunyai keinginan untuk berkelahi dengan kekuatan dalam lingkunganku sendiri, apalagi sampai mati. Tetapi aku juga tidak ingin melihat kewibawaanku dikurangi, sebab aku bertanggung jawab kepada Panglima Tamtama di Pajang, tidak kepadamu dan tidak kepada Agung Sedayu. Sedang Panglima di Pajang itu menyalurkan perintah Adipati Pajang yang sedang menegakkan kewibawaan Demak. Nah, kewibawaanku adalah sebagian dari kewibawaan Adipati Pajang itu." "Persetan!" potong Sidanti hampir hangus dibakar kemarahannya. "Bersiaplah!" Widura kini benar-benar tak dapat menghindarkan diri dari perkelahian bersenjata. Tiba-tiba saja Sidanti telah meloncat menyerang dengan garangnya. Senjatanya yang tajam di ujung dan pangkalnya itu berputar seperti baling-baling, kemudian melontar seperti jarum pemintalan. Sekali-sekali menyambar dengan ujungnya, namun kemudian mematuk dengan pangkalnya. Widura menggigit bibirnya. Dengan tangkasnya ia meloncat-loncat menghindari serangan itu. Pedangnya pun kemudian bergerak-gerak datar, kadang-kadang menyilang dan tiba-tiba saja terjulur lurus ke dada lawannya. Kali ini pun Sidanti merasakan bahwa olah pedang Widura itu cukup mampu untuk melawan senjatanya. Namun ia masih akan mencoba menggunakan kelincahannya dan kecepatannya untuk menembus dinding baja dari putaran pedang lawannya. Perkelahian di antara keduanya kini menjadi bertambah mengerikan. Senjata Sidanti benar-benar merupakan senjata yang berbahaya. Setiap sentuhan dari tajam di ujung dan pangkal senjata itu akan menyobek tubuh lawan. Tetapi pedang Widura itu pun setiap saat dapat membelah dada lawannya. Dengan kekuatan yang mengagumkan, pedang itu menyambar-nyambar seperti alap-alap di udara.
Tetapi perkelahian itu pun tak akan berujung pangkal karena kepandaian mereka mempergunakan senjata masing-masing. Maka yang terjadi hanyalah benturan-benturan di antara senjata mereka. Demikian besar kekuatan mereka berdua. Maka dalam setiap sentuhan di antara senjata-senjata itu terperciklah bunga api yang seakan-akan berloncatan dari kedua senjata itu. Si Danti pun telah berjuang memeras segenap ilmunya dan Widura pun tak kalah sengitnya mempergunakan segenap tenaganya. Demikian dahsyatnya perkelahian itu sehingga seakan-akan tenaga mereka pun segera terhisap habis. Baik si Danti maupun Widura telah mempergunakan pula setiap tenaga cadangan di dalam tubuh mereka. Kekuatan-kekuatan yang dilambari dengan ketekunan latihan-latihan di masa-masa lampau telah mereka kerahkan. Namun keadaan mereka masih tetap berimbang. Bahkan setelah tenaga mereka semakin susut pun, mereka tak dapat melampaui satu dari yang lain. Kini serangan-serangan mereka sudah tidak secermat pada saat mereka mulai. Kadang-kadang mereka terseret beberapa langkah karena tarikan senjata mereka sendiri. Namun dalam saat yang demikian, lawannya pun tidak segera sempat menyerang. Dengan lemahnya, mereka terpaksa melangkah terhuyung-huyung maju. Bahkan kadang-kadang karena sentuhan batu-batu kecil pada kaki mereka, mereka telah kehilangan keseimbangan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.